Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas tentang Bitcoin ya teman. Nah nanti ada beberapa alasan menarik yang membuat aku kenapa aku terus nge-staking Bitcoin dan menambah posisiku di Bitcoin. Kalau misal teman-teman liatin update portofolioku dari video-video sebelumnya, kamu bisa lihat dari waktu ke waktu portofolio Bitcoinku semakin lama semakin bertambah karena aku beli terus Bitcoin ya teman. Dan aku akan tetap melakukannya apalagi sewaktu harga Bitcoin masih belum setinggi itu. Karena belakangan ini Bitcoin masih banyak berfluktuasi dan harganya masih di situ-situ aja, masih belum bull run dan naik secara gila-gilaan ya men. Nah ini ada salah satu post dari Luke Broyles, ini menarik banget. Ini adalah salah satu senario yang mungkin terjadi di masa depan ya men. Ceritanya the year is 2032, tahunnya hari ini, saat ini di tahun 2032 Bitcoin is 2.3 million dollars per coin. Harga Bitcoin udah menjadi 2,3 juta dolar. Kemudian harga Bitcoinnya turun 5% di minggu lalu. 60% of Americans cannot afford a 800 expense and are paycheck to paycheck. 60% dari orang Amerika bahkan nggak bisa meng-afford 800 dolar expense atau pengeluaran senilai 800 dolar ya men. Kamu bisa bayangin 60% dari orang Amerika itu hidupnya, kamu bisa bayangin 60% dari orang Amerika itu hidupnya paycheck to paycheck. Dapatnya berapa, uangnya bakal dihabisin semua karena untuk memenuhi semua kebutuhannya. Kemudian the average home cost $750,000. Harga rumah secara rata-rata udah di $750,000. The cost of average home has fallen from 5,5 Bitcoin menjadi 0,3 Bitcoin. Rumah yang di zaman dulu bisa dibeli seharga 5,5 Bitcoin, sekarang hanya setara dengan 0,3 Bitcoin. Karena kenapa? Ya karena Bitcoin harganya menjadi 2,3 juta dolar per coin. Kemudian your friend is finally interested in learning about Bitcoin. They ask if they are too late. You explain they could try to stack 10 million sats, which is currently $230,000 ya men. Yang artinya nanti di masa depan pada saat Bitcoin harganya udah tinggi banget, tiba-tiba ada temenmu yang tanya apakah sekarang masih oke untuk membeli Bitcoin, apakah masih boleh untuk berinvestasi di Bitcoin. Terus teman-teman semua yang udah berinvestasi di Bitcoin sejak lama, kamu cuma bisa kasih satu saran, paling nggak berusaha untuk mencapai 10 juta Satoshi atau 0,1 Bitcoin. Dimana itu aja udah susah banget ya men. 0,1 Bitcoinnya aja udah di angka $230,000. Kalau di rupiah itu udah lebih dari 3 miliar dan senario itu sangat mungkin untuk terjadi. Itulah kenapa untuk saat ini aku mempersiapkan diriku dan aku nge-stack sebanyak mungkin Satoshi, sebanyak mungkin Bitcoin yang aku bisa. Kamu bisa lihat di salah satu portofolioku aja udah ada yang 85 juta Satoshi ya men, atau 0,85 Bitcoin, dan itu masih satu dari beberapa wallet yang aku miliki dan aku akan terus membeli Bitcoin sampai Bitcoinku jauh lebih banyak lagi ya men. Nanti di masa depan untuk mencapai 10 juta Satoshi, 1 juta Satoshi itu bahkan udah sulit banget untuk bisa dicapai. Makanya menurut aku pribadi, inilah saat yang tepat di mana Bitcoin harganya masih belum mahal banget. Kita masih bisa mendapatkan ratusan ribu Satoshi, jutaan Satoshi, atau bahkan kalau misal kamu punya dananya, mungkin kamu bisa membeli lebih dari 100 juta Satoshi atau lebih dari 1 Bitcoin ya teman. Seperti yang aku lakukan untuk saat ini. Nah, berikutnya teman-teman bisa lihat ini hyperinflation in Venezuela cause a complete collapse of the economy. Their money is currently worthless. Karena udah terjadi hyperinflasi di mana nilai dari mata uang semakin menurun, uang itu makin gak ada harganya, terjadi yang namanya hyperinflasi, kemudian daya beli uang jadi sama sekali gak ada fungsinya men. Dan inilah yang terjadi sampai orang buang-buang uangnya. Nah, kita masih beruntung banget kita di negara yang memiliki currency yang bisa dibilang stabil, tapi yang namanya fiat money semakin lama value-nya pasti akan semakin menurun. Kalau teman-teman nggak percaya, kamu boleh cek harga properti berapa puluh tahun lalu, kamu bandingkan dengan sekarang, kamu bisa lihat daya beli uang kita semakin lama semakin mengecil ya men. Dan itu juga terjadi pada mata uang besar. Contohnya seperti USD itu salah satu uang yang terkuat, Euro itu salah satu uang yang terkuat, itu juga seperti itu. Apalagi mata uang yang jauh lebih lemah dari itu.
itu. Itulah kenapa untuk saat ini aku lebih percaya terhadap Bitcoin dan aku berinvestasi cukup banyak di Bitcoin ya men. Karena bisa dibilang sebenarnya Bitcoin is a bet against fiat money. Nih, ini salah satu postnya lagi, fiat in Venezuela is so worthless, people leave it on the streets. Saking uangnya udah nggak ada nilainya lagi, udah nggak bisa membeli apa-apa, uangnya sampai dibuang-buang di jalan karena udah nggak bernilai lagi ya men. Kita beruntung kita masih di negara yang stabil dan belum capai ke titik tersebut. Tapi aku nggak akan kaget kalau di masa depan nanti nilai uang akan semakin menurun, daya belinya semakin nggak ada ya men. Karena suplainya dari waktu ke waktu semakin diprint dan semakin terus bertambah. Ini salah satu negara lain lagi, contohnya the Nigerian Naira is now worth less than 1 Satoshi. This is why the country has 13 million Bitcoin users. Kamu bisa lihat bahkan di sana 1 Naira udah worth-nya lebih kecil daripada Bitcoin ya men, daripada 1 Satoshi. Sehingga di situ 100 juta Satoshi itu setara dengan 102.453.000 sekian Naira. Dan mungkin di masa depan nanti semakin worthless lagi money-nya, semakin gak ada daya belinya dibandingkan dengan Bitcoin. Bahkan kalau kita bandingkan mata uang besar sekalipun itu rata-rata goes to zero against Bitcoin ya men. Karena Bitcoin semakin lama akan semakin mahal. Nah, berikutnya ini ada salah satu post yang menarik dari Vivek for Real, $7 trillion world largest bank, ICBC. Seperti yang kita ketahui ini bank dari Cina ya men. ICBC aku juga, kebetulan kan aku bekerja di Cina dan aku punya bank ICBC juga. Nah, bank terbesar di Cina ini bahkan udah bilang Bitcoin is much better than gold. Jadi seperti yang kamu ketahui, bank terbesar itu salah satu institusi keuangan yang paling dipercaya, nggak mungkin sembarang ngomong. Dan menurut risetnya, banknya udah berani bilang bahwa Bitcoin is much better than emas ya men. Bitcoin udah lebih baik daripada emas. Itulah yang membuat aku semakin yakin lagi dan semakin berinvestasi pada Bitcoin. Karena bisa dibilang sebenarnya Bitcoin itu adalah gold 2.0 ya. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi nge-hold Bitcoin, apalagi kamu yang holding buat jangka panjang, seperti yang kita ketahui, crypto holding is not easy ya men. Nanti kamu akan melalui banyak banget prosesnya. Kamu bakal mengalami bear market, portofolio kamu minus 20%, minus 30%. Bagi kamu yang berinvestasi banyak, nanti kamu bisa lihat drawdown ratusan juta, drawdown miliaran dan sebagainya. Kemudian terjadi lagi nanti food, sehingga orang pada makin ketakutan lagi, harganya semakin crash, ada FTX crash, years of research. Terus kamu juga melakukan riset selama bertahun-tahun, kamu perlu bersabar selama bertahun-tahun, tapi orang nggak bakal ngelihat proses-proses yang kamu lalui itu ya men. Yang mereka tahu apa? Yang orang-orang lihat hanya pada saat nanti portofolio kamu udah meledak, portofolio kamu menjadi berapa miliar, berapa puluh miliar, orang tinggal bilang, wah kamu beruntung ya, kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu dari cryptocurrency. Padahal mungkin mereka nggak tahu proses yang kamu lalui itu udah merupakan proses yang panjang, kamu udah digembleng segimanapun, kamu udah melalui banyak ketakutan, melalui banyak keputusan yang kamu ambil, kamu belajar berjam-jam untuk dalamin ilmunya, sampai kamu pada akhirnya bisa mendapatkan return yang luar biasa dari investasi kriptomu ya men. Dan itu wajar banget terjadi. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang berusaha, ya kamu jangan nyerah, kamu terus berusaha, kamu terus lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, kamu belajar terus, kamu perbesar income kamu, sisihkan sebanyak mungkin uangmu, kamu investasikan terus ke cryptocurrency. Dan jangan lupa juga untuk berinvestasi di Bitcoin ya men. Aku pribadi juga portoku tetap paling besar di Bitcoin. Kalau misal kamu pengen berinvestasi di koin yang lebih kecil, ya menurut aku tetap boleh, tapi kamu atur aja resikonya supaya nanti kalau misal terjadi apapun, kamu nggak akan langsung kehilangan mayoritas dari portomu ya men, agar resikonya masih bisa terjaga. Nah, berikutnya buat teman-teman yang masih sering nanya, karena ini lumayan banyak banget yang nanya di channelku, apakah sekarang masih boleh membeli Bitcoin? Apakah masih tepat untuk membeli Bitcoin? Jawaban aku adalah we are still early ya men. Ini kamu bisa lihat market cap comparison. Di sini kita membandingkan Bitcoin dengan instrumen-instrumen investasi lainnya seperti gold, art, fiat, stock, global debt, real estate. Kamu bisa lihat Bitcoin itu masih belum ada apa-apanya. Nilainya masih hanya market cap-nya di angka 1, sekian triliun dolar ya men. Naik turun karena market cap-nya berubah terus karena nilainya setiap hari berubah. Tapi itu masih di sekitaran 1, sekian triliun. Dan itu masih early of the game banget ya men. Bahkan kita belum menyalip gold. Kalau misalnya Bitcoin untuk bertumbuh dan bisa mengalahkan gold aja, itu perlu bertumbuh lebih dari 10 kali lipat lagi. Dimana kalau misalnya nanti Bitcoin tumbuh 10 kali lipat, kamu yang udah investasi di sana kali 10 itu udah banyak banget ya men. Kemudian di sini art masih 65 triliun dolar, fiat itu masih ada 83 triliun dolar, stock 110 triliun dolar, dan real estate masih banyak banget ya men, 379 triliun dolar. Menurut aku pribadi, untuk Bitcoin bisa mengalahkan gold itu yang paling make sense untuk saat ini ya. Tapi kalau misalnya di masa depan, misalnya 10 tahun, 20 tahun dari sekarang,
sekarang, ya aku nggak akan kaget kalau nanti Bitcoin bisa menjadi salah satu aset instrumen yang paling besar juga. Karena Michael Saylor sendiri udah prediksi Bitcoin bisa aja nanti menjadi 7% dari semua aset, 10% dari semua aset, ya nilainya bisa menjadi tumbuh lebih besar lagi. Bahkan Michael Saylor pernah bilang Bitcoin itu bisa senilai 3 juta dolar, 13 juta dolar, ataupun 49 juta dolar pada tahun 2050 ya. Kamu bisa cek video-video sebelumnya. Itulah kenapa menurut aku pribadi sebenarnya kita masih still early of the game. Kalau misalnya kamu pengen investasi, menurut aku pribadi masih boleh. Kamu jangan pernah meremehkan berapapun Bitcoin yang kamu beli, nggak apa-apa ya men. Invest aja, kamu bisa mulai berapa, kamu silahkan mulai. Buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara beli Bitcoinnya, kamu boleh cek videoku yang lain. Aku udah mereview portofolioku dan aku ajarin teman-teman gimana cara membeli menggunakan beberapa platform yang ada di Indonesia yang udah bapeti supaya lebih aman ya men. Kemudian kamu bisa gunakan kode referral yang ada di kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus. Nah mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest nyerso. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.